Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Shalom, puji Tuhan. Saya yakin pasti baik ya, semua mukanya happy. Satu, mungkin karena kemarin Valentine ya. Enggak ya, yesterday is Valentine, tapi kalau buat orang Kristen tadi pagi saya bilang every day is Valentine. Betul ya, setiap hari kita harus punya kasih dong, harus punya senyum. Buat orang-orang yang kita jumpai, buat orang-orang yang kita hadapi setiap hari. Apalagi buat orang yang kita sayangi, kita harus punya selalu kasih di atas semuanya. Dan kebetulan juga tahun ini deket banget ya, antara hari Valentine, termasuk Imlek, termasuk puasa, wah lengkap. Ya gongsi Facoy Sinan Kaila ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menerima segala sesuatu yang baik dan Bapak Ibu mau membagikan di hari Imlek ini, sebenarnya bukan cuma bicara masalah materi yang dibagi. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan satu hal. Orang yang bisa memberi, orang yang bisa kasih adalah orang yang sudah menerima kasih. Amin. Amin. Amin dong. Makanya orang Indonesia itu punya kata-kata kalau menerima sesuatu terima kasih. Apapun yang kita terima harus kita kasih kembali. Pertanyaan saya, kita udah terima kasih Kristus? Amin. Amin. Kalau kita udah kasih dan kita udah terima kasihnya Kristus, harusnya kita memberikan kasih Kristus pada orang-orang yang kita jumpai. Regardless apapun alasannya. Kita mau belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan di Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Izinkan saya baca ya buat Bapak Ibu tentang Yesus disalibkan. Mungkin ayat ini sering kali kita baca, tapi ada banyak hal yang setelah kita baca hari ini mungkin bercerita dan berbicara buat kita. Yesus disalibkan 33 ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." 38, ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Ini menjadi penting untuk kita renungkan di dalam konteks yang kita mau sama-sama belajar tentang mengasihi walaupun terluka. Gampang diucapkan, sulit dilakukan. Pada saat kita lagi moodnya gak bagus, saat kita lagi kecewa, kita marah sama orang, jangankan memaafkan, bicara aja jadi pahit rasanya. Kita ngomong aja kesannya jadi gak enak. Tapi hari ini, sebagaimana Tuhan meneladankan ya buat kita mau belajar tentang mengasihi walaupun terluka. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya tanpa bertanya apa yang menjadi kesalahan kita. Dia memaafkan dan menerima kita. Asal kita setia mengaku dosa, maka Allah kasih dan menerima kita apa adanya. Tapi kadang-kadang kita mau untuk mengasihi kalau apa mungkin ada sesuatu di belakangnya. Kadang-kadang begitu.
Kalau kita sekali lagi nih mengerti bahwa Allah mengasihi kita, kita sebagai orang percaya kepada Kristus, menerima kasih Kristus di hidup kita, harusnya kita bisa kasih itu buat orang. Karena kita terima kasih. Tapi kadang-kadang kita menerima Kristus dan bilang kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kasih itu tidak terpancar dari hidup kita. Kasih itu sulit keluar, apalagi kalau kita menghadapi kondisi kehidupan pekerjaan kita yang penuh lika-liku, ketemu orang-orang banyak yang agak lain, yang sifatnya menyakitkan kita, yang omongannya tajam buat kita. Kita bisa bilang, udah berkali-kali dia kayak begitu. Udah gak pantas dia dimaafin. Tapi saya mau bilang 77 kali 7 kali. Artinya sempurna. Berapapun kali dia salah, kita harus maafin. Karena firman Tuhan bilang kita maafin. Bukan kita maafin kalau dia bertobat sungguh-sungguh, minta maaf sambil sujud-sujud sama saya. Kan gak gitu. Kita maafkan dia apa adanya. Karena kita dimaafkan Tuhan apa adanya tanpa Tuhan tanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi seringkali kita menerima sesuatu dan melakukan sesuatu ada apanya. Jadi saya mau mengingatkan hal pertama kali untuk kita bisa meneladani Yesus, kita harus mengerti bahwa kita adalah produk kasih-Nya Tuhan. Kita ini diterima Tuhan apa adanya, dikasihi Tuhan apa adanya. Dan firman Tuhan bilang bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Dia dan Allah di dalam Dia. Jadi kalau Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat tinggal dalam hidup kita, setiap kita berjalan, bekerja, melakukan segala sesuatu, setiap orang yang berjumpa dengan kita berjumpa dengan Kristus dan kebaikannya Kristus. Kita menerima kasih Kristus dan kita mentransfer kasih Kristus dalam hidup kita buat orang-orang di sekeliling kita. Tapi sekali lagi, manusia seringkali terganggu oleh keadaan sekelilingnya. Manusia sering terganggu oleh perasaannya. Manusia sering terganggu dengan pertimbangannya. Untuk bisa mengasihi, memberikan maaf, menerima segala sesuatu. Itu perlu kasih yang dari Tuhan. Karena kadang-kadang buat kita itu gak make sense. Buat kita itu sulit. Buat kita itu gak gampang. Brian McGill bilang there is no love without forgiveness and there is no forgiveness without love. Kalau kita mau maafkan sesuai kebenaran firman Tuhan, maafkan, ya maafkan, berhenti di situ, gak pakai alasan. Tapi manusia bilang, lu gue maafin kalau ya, ingat, lu belum datang ke gue nih, gue belum bisa maafin lu. Tapi saya mau bilang Tuhan cuma bilang sama kita dalam firman yang maafkan setulus-tulusnya yang bisa kita berikan. Karena kita menerima kasih yang dari Tuhan yang tidak bersyarat. Kasih itu mendorong kita untuk memberikan tanpa pamrih. Di atas kayu salib dalam kebenaran firman Tuhan di Lukas 23 ayat 33 sampai 43 tadi. Kita belajar bahwa salib bukan cuma tempat penderitaan. Tapi puncak pernyataan kasih Allah. Dari doa Yesus di kayu salib kita belajar makna kasih sejati. Kasih yang agape. Yang betul-betul tidak bertanya dan meminta balasan. Kasih yang tidak mencari alasan. Susah gak? Oh susah. Easier said than done. Kalau orang boleh bilang. Lebih gampang ngomong daripada ngelakuin. Tapi kita di dalam pertolongan Roh Kudus segala sesuatu menjadi mungkin. Karena di dalam Tuhan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Yang mungkin kita tidak mampu, di dalam pertolongan Roh Kudus kita jadi mampu untuk memaafkan, mampu untuk menerima, mampu untuk mengerti. Kita bisa taat meskipun itu kondisinya berat. Kita bisa mengerti bahwa sesuatu di dunia ini seringkali gak adil buat kita. Seringkali nyakitin, tapi kondisi-kondisi yang nyakitin dan gak adil tersebut yang membuat mungkin hati kita jadi pahit. Tapi kita bisa merubah kepahitan itu menjadi kebaikan. Amin. Kenapa begitu? Karena Tuhan gak pernah kebetulan taruh kayak begitu.
Dan Tuhan ngelewatin yang dia teladankan buat kita itu gak mudah. Setuju? Setuju dong? Saya mau mulai dengan pertanyaan ini ya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus mau taat meskipun proses dan bebannya berat? Kenapa? Karena dia tahu maksud Allahnya apa. Maksud Bapaknya apa. Tujuannya apa, dia tahu. Kalau saya lanjut, kenapa manusia mau taat dalam satu situasi meskipun proses dan bebannya berat? Karena dia tahu ujungnya dia dapat apa. Ujungnya ada di mana. Jadi kalau saya mau bicara sederhana, kenapa ya manajer walaupun beban loading kerjanya berat, Senin sampai Sabtu dia harus kerja, pagi sampai sore dia bertahan meskipun kadang sulit. Meskipun kadang-kadang gak cocok sama temannya di perusahaan, betul ya? Kadang-kadang gak cocok, kita gak bisa paham kenapa karakter kayak begitu. Tapi kenapa bertahan? Karena gajinya 40 juta sebulan misalnya. Gak mau keluar dia pasti. Mau aneh gimana juga bertahan di situ. Berproses di situ karena gajinya gede. Karena dia tahu rewardnya gede. Karena dia tahu panggilan dari mana. Kenapa anak mahasiswa saya di kedokteran mau bertahan dalam proses belajar di fakultas kedokteran? Susah gak belajar di kedokteran? Susah dong, pasti susah. Begadang-begadang gak? Begadang-begadang. Ngeluh gak? Ngeluh. Nangis gak? Nangis. Berhenti gak? Enggak, mereka berjuang sampai titik akhir. Karena mereka mau jadi dokter. Saya mau tanya, dalam proses kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, susah gak? Susah? Gak ada yang bilang gampang. Challenge-nya selalu ada. Bertahan gak kita? Amin, harus bertahan. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya di dalam Tuhan. Dan kita tahu Tuhan menempatkan yang baik buat kita, masa depan yang indah dan penuh harapan. Kalau kita ngerti jalannya kemana, kita gak akan pernah ragu dalam proses dan kesulitannya. Amin. Pertanyaannya, percaya gak kita bahwa Tuhan menempatkan sesuatu yang baik buat kita? Itu amin. Karena rencana Tuhan itu spesifik, indah, mulia buat kita. Apapun boleh terjadi, kesulitan boleh ada, tapi kita tahu penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Itu doa saya. Itu doa saya buat Bapak Ibu. Karena dunia tidak menjanjikan semuanya rata dan bisa kita mengerti. Tapi manusia selalu mencari pengertian dan pemahamannya sendiri. Memang apa masalahnya kalau kita gak paham sama situasinya? Saya mau tanya, apa masalahnya kalau kita gak paham? Tuhan kita paham untuk semuanya. Kenapa kita gak menyandarkan ketidakpahaman kita kepada Tuhan yang memahami semuanya? Sehingga semuanya aman buat kita. Saya mau tanya, lewati semua kesulitan apapun di tahun kemarin. Bapak Ibu sekarang hari ini duduk di sini. Sehat, baik. Dinamika boleh ada di bisnis, pekerjaan boleh ada goyangan. Tapi kita masih ada hari ini. Kita sehat, kita baik, kita bisa lewatin semuanya. Anak-anak kita, keluarga kita. Kalau bukan Tuhan, terus siapa? Kadang kita gak sabar ngelewatin proses dan challenge-nya. Begitu ngelihat, ini kayaknya gak mungkin nih. Kata orang kalau begini itu nanti jadinya begitu. Kalau kata orang ngelihat ini perhitungan ekonomi, dekat depan tuh akan begitu. Tapi saya mau bilang, tanya kata Tuhan apa? Karena Tuhan gak pernah salah. Orang bisa salah. Sehingga kalau kita tahu tujuan dan hasil akhir, kita gak akan pernah khawatir. Kita gak pernah takut. Kalau zaman dulu tadi saya kasih analogi, saya suka nonton zaman dulu. Wah ini zaman jahiliyah nonton film kungfu Bapak Ibu. Zaman nonton Tol Yong To Bapak Ibu ya. Golok pembunuh naga. Wah. Saya kalau nonton namanya suka berarti kan diulang ya Bapak Ibu. Dibaca berulang tahu ujung akhirnya ada di mana. Begitu nonton lagi seri kedua, dia lagi dipukul pakai telapak es kayak mau mati Bapak Ibu. Khawatir gak? Tapi mau mati nih, khawatir gak? Enggak, tahu ujungnya pasti jadi jagoan. Oh tenang aja ditungguin kan gitu. Bisa gak kita gitu sama Tuhan?
Karena sudah tertulis dalam kita kehidupan, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita menjamin hidup kita, itu ya dan amin. Itu baik buat kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau orang mengasihi Tuhan, pasti dia dengar-dengaran sama Tuhan, dia gak asal ambil keputusan. Bahkan di momen terburuknya, di situasi tersulitnya, dia akan buka telinga baik-baik. Karena dia tahu perkenanan Tuhan dan rencana Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan mereka, itu pasti jadi ya dan amin. Gak ada yang mudah, semua dipanggil di dalam proses yang tidak mudah. Tapi kita semua yang menerima kasih Kristus yang utuh, orang yang menerima kasih, pasti dia bisa bagikan kasih. Orang terima gaji duit, makanya bisa kasih angpau. Tapi jangan ngasih angpau cuman amplopnya doang ya. Isi. Jangan, nanti marah orang-orang. Kalau kita bisa ngasih berarti kita udah terima. Tapi kadang-kadang ada yang udah terima tapi pura-pura gak terima. Pura-pura gak terima. Itu masalah sikap hati. Karena memberikan ke Tuhan bukan cuma masalah material. Orang selalu pikir masalah, oh enggak, Tuhan gak butuh uang kita. Seriously. Tuhan bisa pakai begitu banyak cara untuk memberkatin kita. Dan membuat jalan-jalan itu terbuka. Ada banyak hal. Nanti next moment saya akan cerita. Tapi saya mau bilang Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. When God give you a vision, He provide you details. Every single step. Walaupun kadang-kadang hari ini saya belum lihat. Hari ini Bapak Ibu belum lihat. Tapi percayalah ujungnya itu pasti di sana. Kenapa kita harus khawatir kalau kita tahu ujungnya di dalam kebaikan Allah. Tapi seringkali yang kita lihat pemandangan kiri kanan. Seringkali kita khawatir. Pernah naik kereta Bapak Ibu naik bus? Ngelewatin jurang. Kok gak khawatir? Karena tahu di dalam rel. Percayalah Bapak Ibu ada di dalam relnya Tuhan. Amin. Gak akan keluar. Stay di sana. Tapi jangan buka pintunya. Kadang-kadang kepancing pengen buka pintu. Kayaknya cepet di luar ada apa ya. Nongol. Hilang aja langsung udah. Jangan coba-coba buka pintu bus ya. Jangan. Jadi kasih kepada Bapa membuat Yesus tidak menyerah meskipun ada rasa sakit dan penghinaan. Keyakinan kita pada kasihnya Tuhan dan apa yang kita terima dari Tuhan membuat kita stay meskipun proses yang gak make sense, meskipun prosesnya sulit. Kita bisa obey, kita bisa taat sama Tuhan Yesus karena kita tahu Dia jamin hidup kita. Dan kita bisa setia. Sehingga lewatin proses Bapak Ibu semua, kita bisa stay dengan baik. Bapak Ibu saya punya banyak murid S2 dan S3. Dalam semua proses yang baik, gak semuanya dimaknai dalam pekerjaan yang baik juga. Seringkali kita itu gak sabar. Kita itu gak percaya dalam proses dan gak taat. Jadi kegagalan-kegagalan yang muncul di anak S2 dan S3 saya, dia datang sama saya. Dok, ini saya gak berhasil nih, saya gagal. Saya udah kerjain semuanya. Pernah dengar kalimat begitu Bapak Ibu? Saya udah cek semuanya, udah betul. Tapi kemudian saya tanya, coba saya lihat logbooknya. Terus saya cek, lihat satu-satu. Nah, ini 2 langkah dicuci 5 menit, kamu kok gak cuci? Itu kan cuma cuci, kecil aja. Cuci, ngapain kita cuci? Gak dicuci kan bisa langsung pindah. Kita bisa hemat 10 menit. Pernah dengar kalimat gitu? Kita bisa short nih. Tapi begitu tuh failed. Saya tertekan, susah sekali, ini gak berhasil. Tapi ternyata kita yang keluar protokol. Kita yang keluar jalur sebenarnya. Kita yang ambil keputusan sendiri. Kita yang gak taat sama prosedur. Perusahaan dibikin dengan prosedur. Pelayanan semua ada kriteria dan prosedur. Yang ngelanggar, orangnya. Yang gak ngaku, orangnya. Jadi kalau kita paham, kita ada di dalam planningnya Tuhan. Di dalam relnya Tuhan. Boya sabar, 30 menit pasti sampai di Halim kalau naik bus. Gak mungkin 30 menit sampai di Ubud, gak mungkin. Gak ada jalurnya ke sana. Udah tahu ujungnya pasti di sana. Tuhan tidak akan lalai karena sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengerti proses itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Saya lewati banyak kegagalan, banyak failurness. 10 tahun dalam pekerjaan saya di kantor ketemu banyak orang. Satu waktu ya Bapak Ibu, saya tuh jadi tertegun di bulan November kemarin. Saya mau cerita ya Bapak Ibu, saya dipanggil untuk ngisi kuliah umum di Kerawang. Tapi yang menarik adalah
Kalau Bapak Ibu lihat di sini, tema kuliahnya adalah From Fixed to Fearless. Jangan bilang ini saya ngasih tema. Dia yang minta tema itu. Saya bilang, ini mah kayak tema saya khotbah. Saya bilang, From Fixed to Fearless with God Empowerment. Kalimat lengkapnya gitu sebenarnya kalau saya pikir. Jadi akhirnya di dalam kuliah umum saya, jadi kayak khotbah saya. Tapi saya mau cerita Bapak Ibu, bukan saya yang minta, tapi orang yang lihat. Bukan saya yang bilang, tapi orang yang tahu bahwa kita sustain dan bertahan. Bukan saya yang cerita ada Tuhan di hidup saya, tapi orang yang bilang kalau bukan Tuhan, gak mungkin dia begitu. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin dia bisa maafin. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin dia bisa kasih. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin itu bisa terjadi. Apa yang kita bawa di hidup kita, apa yang kita beri. Karena kasih yang sejati untuk taat dalam proses itu bukan cuma bicara masalah perasaan. Bukan cuma bicara masalah apa yang kita rasa. Kasih yang sejati itu tentang memberikan apapun yang kita bisa tanpa pamrih, apapun harganya. Meskipun itu kadang-kadang sulit. Kadang-kadang sulit. Apalagi ya Bapak Ibu, mengasihi orang yang menurut kita tidak layak dikasihi. Betul? Tapi saya mau bilang, Tuhan mengasihi saya dan orang yang saya kasihi. Orang yang kalau saya ngobrol mau pay attention dan mau connect sama saya. Tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kalau saya ngobrol ngomongin saya lagi di belakang. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang nipu saya. Tuhan mengasihi orang-orang yang bandel sama saya. Tuhan mengasihi orang-orang yang mungkin ngomongnya kurang ajar sama saya. Maukah kita mengasihi orang-orang yang mungkin gak ideal di pandangan kita? Karena kalau kita mau mengasihi, kita lagi dituntun Tuhan keluar dari zona aman dan nyamannya kita melangkah masuk ke dalam zonanya Tuhan. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi ya Bapak Ibu, mengampuni itu gak pakai alasan. Dunia selalu menuntut penjelasan. Beli kambing berapa? 3.200.000. Kenapa 3.200.000? Selalu gitu. Selalu begitu. Selalu minta penjelasan. Kenapa kamu datang terlambat? Tapi kadang-kadang kita gak tahu apa yang dia hadapi. Bisa gak kita settle ground zero untuk semuanya? Menerima dan memaafkan tanpa syarat. Ayat 34, meskipun Tuhan Yesus dibegitukan rupa di Bukit Tengkorak di Golgota, Tuhan Yesus masih bilang di ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan meneladankan sama kita. Bahkan sebelum orang itu minta maaf. Bahkan orang yang gak minta maaf. Tapi Tuhan maafkan dulu. Amin. Gak nunggu orangnya minta maaf dulu sama kita. Gak nunggu kitanya sembuh dulu. Nanti ya kalau hati gue udah agak enakan gue ngomong lagi sama lu lah. Pokoknya gue gak marah, gue maafin lu. Tapi hatinya gak terima. Hatinya gak maafin. Mengampuni tanpa syarat itu sulit Bapak Ibu. Sulit, saya gak bilang gampang. Tapi kita hidup di dalam prosesnya Tuhan untuk terus melepaskan pengampunan. Tugas kita memberikan yang kita bisa. Tuhan ngasih kita kasih tanpa syarat, kasih itu buat orang-orang di sekeliling kita. Dan masalah yang paling sulit adalah mengampuni orang-orang yang terdekat sama kita. Keluarga kadang-kadang, teman pelayanan kadang-kadang Bapak Ibu. Saya mau cerita gini ya, saya menikah Bapak Ibu. Maaf ya Dokter Roni udah tua, saya udah menikah 18 tahun Bapak Ibu. Anak saya tuh udah kelas 3 SMA sekarang. Istri saya tuh punya kebiasaan Bapak Ibu, saya gak tahu ya kalau di keluarga yang lain. Istri saya tuh punya kebiasaan, selalu lupa barang kecil kalau saya pergi keluar kota. Ada yang lupa, tapi cuma satu Bapak Ibu. Satu aja yang lupa, selalu tuh. Jadi kalau saya pergi kemana-mana ada yang lupa. Lupa bawa kaos kaki, lupa bawa dasi gitu ya. Terus lupa bawa sabuk gitu. Sekali oke, 2 kali oke, 3 kali oke. 18 tahun. Sampai di tahun ke-15, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, papa mertua saya anniversary 50 tahun perkawinan. Saya seperti biasa kegiatan cukup padat sehingga saya gak sempat nyiapin lagi. Di balik pria-pria sibuk selalu ada wanita tangguh yang nyiapin koper kan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia nyiapin lagi tuh dengan imannya.
Saya dalam hati saya ada yang lupa gak ya gitu ya. Wah udah gitu, udah perasaan udah gak enak gitu ya. Wah ini udah feeling-feeling nih, Roh Kudus bicara hati gak enak nih. Nah singkat cerita sampai mepet tuh datang ke tempat perkawinan emas papa mertua saya di Cirebon. Beliau juga hamba Tuhan, gembala di GBI Raja Wali. Sampai di sana saya buka koper, saya ganti baju. Ternyata Bapak Ibu betul ketinggalan. Betul ketinggalan. Yang ketinggalan itu adalah, maaf ya Bapak Ibu, pakaian perang saya. Baju dalam sama celana dalam ketinggalan. Kecil kan? Tapi ketinggalan Bapak Ibu. Terus saya bilang sama dia, "Nak, ini ketinggalan." "Oh iya, sorry ya." "Sorry ya." Sambil kesel. Ya udah, kesel tapi kan. Ya udah gitu. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah gini aja katanya. Udah, dia berusaha nyelesain masalah. Berusaha cari solusi. Gampang, pinjem punya Jerry aja. Enak aja saya bilang. Pinjem adik ipar saya maksudnya. Pakaian perang pinjem, gak ada saya bilang. Saya kesel banget kan. Jadi sampai masuk ke ibadah penguatan dan peneguhan pernikahan 50 tahun mertua saya masuk duduk gitu. Mulai acara, mulai potong kue, mulai doa. Seperti yang kita ketahui. Kalau peneguhan pernikahan ada peneguhan janji apa? Janji nikah. Janji dalam keluarga, kasih itu kan harusnya kasih agape. Betul ya? Seperti Allah mengasihi kita. Kita harus mengasihi istri. Tapi kadang itu gak nempel di saya. Hari itu setelah 15 tahun kadang kesel, kadang enggak, kadang kesel, kadang enggak. Hari itu tiba-tiba itu bicara dalam sama saya. Kenapa? Bapak mertua saya ngucapin lagi janji buat saya. Sambil bergetar dia bilang, "Saya menerima kamu apa adanya. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah." Yang nancep di hati saya, menerima kamu apa adanya. Bukan mengubah kamu. Tanpa sadar saya berharap saya mengubah dia. Kasih itu menerima Bapak Ibu. Apa adanya. Sehingga sejak hari itu pergi lagi ke Jakarta, saya selalu coba untuk ngintip ke bawah. Ngelihat, saya selipin tuh kaos kaki saya. Terus satu waktu dia tanya lagi, "Coba Cok, dicek di Jakarta." Kata, "Coba nih ada gak nih barangnya lengkap semua?" Wih lengkap semua, tuh kan gue bisa lengkap. Hebat, puji Tuhan. Kasih kita menjadi komplit. Amin Bapak Ibu semua, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Mengasihi itu sederhana, tapi kadang-kadang kita tidak melakukannya dengan tulus. Belajar mendengar Roh Kudus. Memulai mengasihi dengan keadaan yang sederhana. Maafkan. Apalagi orang-orang yang dekat sama kita seringkali bikin kesel. Tapi kalau dia gak ada dikangenin Bapak Ibu, percayalah. Orang-orang yang kadang-kadang ngeselin di pelayanan, percayalah Tuhan tempatin itu buat temenin kita. Bersyukurlah. Kalau agak aneh dikit gak apa-apa, traktir mie ayam aja di depan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau telat-telat dikit beliin kado waker 12 supaya dia sadar. Siapa tahu dia tergugah hatinya. Ya buat saya kita perlu mengerti bahwa penebusan Kristus yang tanpa syarat seperti itu kita perlu berikan dengan pola dan sederhana kepada orang-orang di sekeliling kita. Maaf kita tuh harus besar buat orang-orang yang ada di keluarga kita, anak kita, pelayanan, pekerjaan, sekolah, semua. Manusia seringkali ngitung kesalahannya. Ingat ya udah 3 kali, keempat lo awas sama gue. Tapi kan gak gitu kita diajarinnya. Kita maafin gak pakai hitungan di Alkitab. Setelah 4 kali maka. Kan gak gitu. Gak ada firmannya. Sok baca dari depan ke belakang. Gak ada Bapak Ibu. Kita harus maafkan utuh. Berapapun kali dia bikin salah. Firman Tuhan bilang gitu. Kalau dia kembali datang sama kamu minta maaf. Maafkan. Tuhan cuma bilang gitu. Kasih itu mengampuni. Memberi. Meskipun kita nggak cocok di hati, meskipun itu sulit, meskipun itu tidak mudah. Karena dalam kondisi yang tidak mudah itu, Tuhan ngajarin kita. Kalau kita mengasihi di saat yang tidak mudah, berarti Roh Kudus yang memampukan kita. Karena manusia nggak mampu, Roh Kudus mampu. Biar kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Tuhan nggak pernah hitung kesalahan kita.
Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saya baca sebagian, Bapak nanti bisa baca di rumah. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ampuni. Pada saat kita mengampuni orang, kita gak bisa ngerubah orang itu. Kita nggak lagi ngerubah hati orang itu. Yang bisa ngerubah hati orang itu adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang bisa ngerubah orang. Kita mengampuni bukan mengubah hati orang. Tapi mengubah hati kita dan hidup kita. Kalau enggak kita bawa bitterness. Kita kecewa. Kita mulai bilang lingkungan kerja kita toksik. Pelayanan kita nggak cocok. Pekerjaan keluarga gue berantakan amburadul. Kita mulai salahin lingkungan, salahin orang. Terakhir lebih gawat, kita salahin Tuhan. Hati-hati, ampuni. Jangan simpen ganjelan, jangan bawa beban di hati. Lepaskan pengampunan, karena itu merubah hati kita dan masa depan kita. Kita tidak jadi bitter, tapi kita jadi better. Oleh karena itu kita mengerti bahwa pengampunan dan kasih yang kita beri buat orang-orang yang gak pantas kita ampuni. Yang kita gak bisa kasih karena kita lagi painful dan bitter. Itu tidak merubah masa lalu yang udah kejadian. Tapi merubah masa depan direction kita. Akankah kita fall into the bitterness atau kita maju into better situation. Tapi di dalam Tuhan segala perkara sanggup kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan saya percaya kita semua menang di dalam Tuhan. Hidup memberi pengampunan. Orang itu memang Bapak Ibu gak mau ngampuni kadang-kadang. Disimpan apa sih yang dibawa begitu. Padahal kita selalu pengen diampuni. Tapi untuk rilis pengampunan itu kayak sulit sekali. Saya ingatin bagian firman Tuhan di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berarti ada orang yang mengampuni cuma di bibir saja. Cuma di ucapan, tapi hatinya gak mengampuni. Saya mau udah maafin dia. Saya tetap mau kerja, tapi kerja aja sama-sama. Saya gak bisa kerja sama. Itu masih marah namanya Bapak Ibu. Itu masih ngambek namanya. Kalau ampuni, ampuni. Selesai. Jangan bawa bitterness. Getting into better. Belajar kita untuk melakukan dan mengerjakan kasih ilahi yang Tuhan ajarkan. Kasih ilahi itu tanpa batas di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Enggak menunggu orang lain berubah dulu, enggak pakai syarat, tapi kita mengampuni secara utuh. Belajar untuk kita sekarang memohon kekuatan sama Roh Kudus sama Tuhan Yesus untuk kita betul-betul boleh kuat mengampuni orang yang mungkin enggak pantas kita ampuni. Saya enggak tahu kesulitannya apa di Bapak Ibu, tapi percayalah. Kepahitan dan kemarahan membawa kita pada kehancuran. Lepaskan pengampunan. Selesai sampai di titik itu. Mungkin orang yang gak berubah, urusan dia sama Tuhan. Tapi hati dan hidup kita berubah karena kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita tahu ujungnya ada di mana. Kita tahu kenapa kita stay. Dan kita tahu meskipun sulit, Tuhan minta kita tetap menyatakan berkat buat orang-orang sekeliling kita. Tuhan Yesus meskipun diomongin begitu rupa, diejek begitu rupa. Dan itu dikerjakan juga termasuk untuk orang yang ngejek dia. Mencucukkan anggur, memberi anggur masam, menombak dia. Dia tetap bilang pengampunan. Dia mengerjakannya dengan taat sampai setia. Dan dia tetap menyatakan berkat. Di ayat 41 sampai 43 Yesus menjanjikan keselamatan untuk penjahat yang bertobat.
Tuhan tetap menyatakan berkat meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Bapak Ibu semua, manusia mah selalu minta alasan. Dan kadang-kadang gak mau terima alasan penjelasan orang. Tapi untuk mengampuni itu gak butuh alasan. Butuh mau atau enggak. Manusia tuh mintanya dibalas. Kalau kamu belum begitu saya gak akan maafin kamu. Apa susahnya maafin? Karena itu buat kita bukan buat mereka. Maafin itu mengobati hati kita bukan hati mereka. Kita punya panggilan yang nyata dalam Kristus. Proses yang kita lewati gak mudah tapi Tuhan setia. Kalau kita tahu Tuhan setia, Tuhan ngajarin kita maafkan. Berikan meskipun sulit. Tapi kita mikir, saya juga gak ada. Tuhan kan gak minta yang kita pikir. Mungkin kita bilang kita gak ada uang. Tuhan gak minta uang. Tuhan minta doamu. Doain keluargamu. Doain teman-temanmu. Doain tempat kerjamu. Tuhan mungkin gak minta yang lain-lain. Punya waktu cuma minta waktu. Tapi kadang-kadang kita mikir semua dengan perspektif kita. Kita bilang sama Tuhan, gak bisa Tuhan, gak mau. Saya berdoa sungguh hari ini. Kita mengerti Tuhan memberikan kasih-Nya seutuhnya agape buat kita. Untuk kita bisa memberikan kasih itu dari kehidupan kita pada orang-orang di sekeliling kita. Bukan karena mereka udah layak untuk kita maafkan di dalam pemikiran kita. Kalaupun gak layak, tetap harus kita kasihi dan maafkan. Karena Tuhan udah gitu sama kita. Karena Tuhan nunjukinnya kayak begitu sama kita. Di tengah penderitaan Yesus tetap membuka pintu anugerah. Kasih yang sejati menghasilkan berkat bahkan di saat yang paling gelap. Jadi kita perlu jadi saluran berkat meski kondisi hati kita lagi gak enak hari ini. Meski bisnis kita lagi gak baik-baik mungkin hari ini. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan bisnis gak baik. Untuk melompat lebih tinggi. Untuk kita memperbaiki beberapa hal. Kalau saya bilang, saya lagi gak ini kok, saya lagi gak itu. Mungkin Tuhan lagi vaksinasi Bapak Ibu. Tahu vaksinasi ya? Orang kalau disuntik vaksin, demam dulu tuh 3 hari. Tapi sesudahnya dia imun. Dan dia bisa menang atas semuanya. Mungkin Tuhan lagi ajarin sesuatu dalam proses yang gak mudah. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Daud, Nuh, Musa, Daniel gak pernah ngelewatin proses yang mudah. Tapi dia stay, sabar, berdoa, taat. Dan mereka lihat mujizat. Berjalan di dalam hati yang melekat sama Tuhan. Untuk mengasihi orang, kita gak perlu nunggu alasan mereka seperti Tuhan ajarkan kita. Kita cuma perlu hati yang taat. Kita cuma perlu kita benar-benar mau maafin. Boleh slide-nya. Slide satu lagi. Bapak Ibu, saya mau kesaksian ya. Tadi saya sempat sharing sama Koko di dalam. Anak ini adalah anak yang melanjutkan pekerjaan pelayanan Mika. Setiap hari dia bikin renungan gak pernah bolong. Renungan ketikan dalam bentuk flyer diposting di WhatsApp grup kita. Yang ada 260 orang yang saya pernah bilang layaknya juga gak lebih dari 10. Sekarang lumayan lah ada 10 semenjak saya khotbah. Naik 4 lumayan dari 260 tapi. Satu waktu saya udah capek banget. Saya selalu luangin waktu itu hari Jumat sama Minggu. Hari Jumat dan hari Minggu itu adalah hari eksklusifnya saya sama adik-adik saya. Di tempat pelayanan kami di GSG Pasir Koja. Di Ibadah Link. Saya duduk di depan jam 8 habis doa malam. Saya lihat ada 2 orang baru, kayaknya saya gak kenal mukanya. Saya duduk ajak ngobrol di sini. Namanya Elfrida Evriana. Sambil ngobrol, saya ngelihat Haris yang biasa bikin renungan. Dia datang dari pintu, dia berdiri di situ. Lagi nunggu Gojek, saya dadain. Dia gak nyapa saya bingung. Saya panggil, Haris. Dia bingung lihat orang. Saya panggil lagi, Haris 2 kali. Dia masih bingung. Saya panggil 3 kali, Haris masih bingung. Keempat kali saya teriak, Haris di sini. Dia datang. Dia datang deketin saya. Terus dia lihat muka saya. Oh Koroni katanya. Saya kaget setengah mati. Kamu gak bisa lihat saya? Oh ini kok saya ini minus. Dulu mata saya -3 katanya. Loh kamu gak pakai kacamata? Saya tanya begitu. Orang langsung nyergah pasti. Oh dulu pernah pakai gak cocok, pusing saya kok. Saya langsung tahu. Karena saya tahu betul. Dia punya semua keterbatasan dari segi ekonomi. Saya langsung bilang gini, Haris. Koko mau tanya to the point ya. Kalau Koko beliin gak mau kacamata, mau gak? Terus tiba-tiba dia diem. Dia liatin saya. Koko benar mau beliin saya kacamata? Benar saya bilang.
kok bener? Bener. Terus dia nangis, dia salamin saya, kok makasih banyak ya. Terus saya sharing, saya baru tahu 1,5 tahun dia tiap hari bikin kayak begitu Bapak Ibu. Dia luangin uangnya, dia pergi ke warnet Bapak Ibu. Dia bikin renungan itu sambil matanya gini di depan komputer. Setiap hari. Saya ini gembala model apa, gak tahu jemaat saya kayak gitu. Saya sedih betul. Saya bilang, kok minta maaf ya. Kok bener-bener gak tahu kalau kamu gak punya kacamata dan kamu gak bisa lihat begitu. Hari itu saya bilang, kamu nanti pergi ya, kok beliin, kamu ngobrol, diajar, temenin sama dokter Andre beli sana kacamata, saya bilang. Terus dia bilang, WA, Andre yang bilang sama saya, kok udah dibeli kacamatanya, hari saya udah ganteng. Terus dia WA sama saya, Shalom kok, ini aku udah beres semua proses optiknya, makasih ya kok. Aku gak nyangka setelah sekian lama bisa melihat semua yang ada di depanku sejernih ini. Bapak Ibu, kacamata berapa sih? Berapa sih kacamata? Tapi ada banyak kita kadang-kadang datang hari Minggu cuma salaman. Kita gak pernah benar-benar mau untuk duduk dengar orang-orang sekeliling kita. Mengasihi orang itu bukan klise omongan. Mengasihi orang itu gak perlu alasan. Mengasihi orang itu harus meneladani Yesus, satu-satunya Tuhan kita. Yang mengasihi kita tanpa batas, tanpa reason, tanpa nanya. Kalau mau kasih, kasih. Kasih yang bisa dikasih. Kasih pengampunan. Kasih hati kita buat Tuhan. Sehingga kita gak pernah berjalan keluar dari koridor. Hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita ambil komitmen baru. Mengasihi sungguh di dalam Tuhan. Hari ini turning point kita. Bapak Ibu semua, berbalik sama Tuhan ya. Berbalik sama Tuhan. Untuk kita betul-betul melakukan apa yang namanya kasih, memaafkan orang-orang yang mungkin yang terdekat di hidup kita. Yang mungkin bikin salah berkali-kali sama kita. Yang mungkin kalimatnya gak pernah enak di telinga kita. Tapi Tuhan tempatkan mereka for a reason. Bukan kebetulan. Yoel 2 ayat 12-17 bicara bahwa tetapi sekarang juga, gak besok. Sekarang juga, hari ini Bapak Ibu. Kalau kita masih marah sama orang, ya ampuni. Kita mengobati hati kita sendiri di dalam Tuhan. Kita lepaskan pengampunan yang tulus. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Sebab Tuhan adalah setia dan adil. Kalau kita datang bertobat sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan pasti berjalan di dalam kehidupan kita dan kita bisa dengar betul apa yang Tuhan mau. Kita gak akan pernah terpleset ke kiri dan ke kanan. Kita tahu betul bahwa hati kita yang nempel, bukan baju. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Bukan kata-kata yang indah, tapi ketulusan hati yang disampaikan. Karena hati kita menerima kasih Kristus yang agape. Kasih agape itu yang harus kita bagi buat orang-orang di sekeliling kita. Seringkali kita gak peduli karena kita gak taruh hati kita di situ. Seringkali kita gak peduli karena kita gak benar-benar pay attention. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, kalau bahasa Inggris ada 2. Ada hearing, ada listening. Setuju ya? Kalau hearing, Bapak Ibu mungkin semua sekarang hearing apa yang saya bilang, mendengar. Tapi listening itu mendengar sungguh, pay attention on it. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan, kita cuman hearing sama Tuhan. Tanpa kita listening Tuhan baik-baik. Listening Tuhan baik-baik. Karena Tuhan sudah tetapkan tujuan kehidupan kita baik di dalam Tuhan. Gak akan keluar dari tracknya. Apa yang terjadi di diri kanan, 1000 boleh lebah di kiri, berlaksa di sebelah kanan. Tapi Tuhan menjamin orang-orang yang dikasihinya. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya undang tim musik pujian boleh maju ke depan. Boleh slide yang terakhir. Apa yang kita bicarakan sepanjang hampir 35 menit ini. Hari ini adalah hari pemulihan kita sama Tuhan untuk kita punya kasih yang sesungguhnya. Untuk memberikan kasih meskipun kita kondisinya gak ideal. Meskipun hati kita lagi terluka. Meskipun hati kita lagi kecewa. Meskipun hati kita lagi marah.
kita perlu belajar taat meskipun berat. Karena taat selalu membawa kebaikan. Taat pada kebenaran firman. Kebenaran firman mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa tanya dan tanpa syarat. Ampuni. Iya adalah iya, maafin ya maafin. Dan kita tetap menyatakan berkat meskipun sulit. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pandang wajah Tuhan. Bicara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman.